setelah dieksplorasi dan dianalisis melalui kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalahnya adalah rendahnya penilaian diri siswa tersebut atau low self-esteem. Mengapa saya mengambil REBT? Berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan penilaian dirinya rendah adalah dengan menggunakan teknik rasional emotif behavior therapy. Karena lebih mengetahui secara mendalam akar masalah siswa, terdapat keterbukaan dalam menyampaikan masalah, konselor lebih mudah memahami persoalan siswa sehingga bisa lebih tepat memberikan masukan dan bimbingan. Kemudian terjadi interaksi yang lebih efektif. Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama, berkaitan dengan itu, menurut Sofyan, Williams 2014 dalam MTiara, maaf, MTiara 2022, Rasional Emotif Behavior Terapi bertujuan untuk memperbaiki serta mengubah sikap, pemikiran, cara berpikir, keyakinan, dan pandangan individu yang irasional menjadi rasional, menghilangkan berbagai gangguan emosional seperti benci, rasa takut, rasa cemas, rasa bersalah, sehingga serta melatih individu agar bisa menerima dan menghadapi hidup secara rasional. Hal tersebut juga dipaparkan dalam penelitian Kusuma 2022 belum saya ubah Bapak Ibu, M. Rahmania 2023, yaitu hasil dari proses konseling dengan menggunakan teknik kognitif disputation dalam menumbuhkan sikap penerimaan diri konseli dikatakan berhasil dikarenakan dapat memberikan dampak yang positif. Konseli juga dapat merubah dan mengontrol pemikiran irasionalnya dan juga dapat lebih menerima dirinya sehingga perilaku negatif yang dulunya sering muncul sekarang mulai terkontrol bahkan berhasil dihilangkan. Adapun kelebihan dari REBT, satu, pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh siswa. Kaidah pemikiran yang logis yang diajarkan kepada siswa dapat digunakan atau klien digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Lalu klien atau siswa merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Jika diterapkan, dengan demikian sudah jelas bahwa jika konseling individu dengan teknik rasional emotif behavior terapi ini diterapkan, maka permasalahan penilaian diri yang rendah atau low self-esteem pada siswa dapat diatasi. Dan jika tidak, maka harapan untuk pengubahan penilaian diri siswa akan sulit diwujudkan. Ini ada daftar pustaka. Lalu yang kedua, tentang kesulitan, masalahnya tentang kesulitan dan memahami materi. Ada 3 pendekatan yang saya ambil. Yang pertama, penerapan teknik layanan informasi, yang kedua penerapan teknik bimbingan belajar, dan yang ketiga penerapan teknik dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok. Dari 3 pendekatan ini saya lebih ke bimbingan kelompok. Berdasarkan hasil identifikasi masalah peserta didik kelas 8A di MTSN Kota Cimahi yang memiliki permasalahan kesulitan dan memahami materi pelajaran, ditemukan bahwa
tidak konsentrasi dan fokus, lalu nilai belajar rendah, belum memahami berbagai macam gaya belajar, merasa tidak penting mengalami gaya belajar, mempelajari gaya belajar, tidak pernah mengkoreksi diri, kurangnya minat terhadap mata pelajaran. Bahwa setelah dieksplorasi dan dianalisis di kajian literatur dan wawancara ditemukan bahwa akar penyebab masalahnya adalah siswa tidak memahami gaya belajarnya. Mengapa saya menggunakan layanan bimbingan kelompok? Karena bimbingan kelompok mendorong siswa untuk melakukan pertukaran pengalaman antara kelompok antar anggota kelompok, lebih efektif dan lebih efisien untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan individu, terutama mengenai gaya belajar mereka masing-masing. Diperkuat oleh Harness dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa penerapan bimbingan kelompok dengan teknik learning cell kelompok untuk meningkatkan gaya belajar siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 Ngariboyo, terdapat perbedaan gaya belajar sebelum dan sesudah penerapan bimbingan kelompok dengan teknik learning cell kelompok. Hal ini didasari oleh hasil perhitungan mean pretest sebesar 165,6 dan mean post testnya sebesar 210,8 dan selisihnya sebesar 45,2. Dengan demikian HO ditolak, HA diterima. Artinya terjadi peningkatan tingkat gaya belajar siswa setelah diberikan perlakuan menggunakan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik learning cell. Dan diperkuat lagi oleh penelitian Putro 2018 dalam TA Wibowo 2023. Dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Gaya Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Learning Cell. Langkah-langkah yang dapat saya lakukan, yang pertama ada observasi awal dengan memberikan angket gaya belajar kepada siswa, lalu mengadakan dialog dan tanya jawab tentang masalah gaya belajar secara umum dulu, lalu mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Setelah itu, guru BK memberikan penjelasan kembali tentang gaya belajar secara khusus yang telah dikelompokkan, sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Lalu diadakan diskusi sampai siswa mengerti dengan gaya belajar yang mereka dapatkan. Adapun kelebihan dari teknik layanan konseling kelompok, yang pertama, dengan bimbingan kelompok, anggota kelompok dapat berinteraksi dan saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Yang kedua, dengan bimbingan kelompok, siswa dapat saling memahami antar anggota kelompok, sehingga timbul sikap percaya dalam bimbingan kelompok, sehingga dilatih untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas, sehingga secara tidak langsung semua anggota kelompok dapat berlatih untuk berkomunikasi. Jika diterapkan teknik layanan teknik layanan bimbingan kelompok, maka siswa yang tidak memahami gaya belajarnya akan dapat diatasi. Lalu jika tidak diterapkan, maka harapan siswa untuk memahami gaya belajarnya akan sulit diwujudkan. Diperkuat oleh penelitian Widayanti dalam Widayanti eh, 2013 dalam penelitiannya, yaitu gaya belajar dan kualitas pembelajaran memiliki hubungan erat dan pengaruh terhadap proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan menurut T. Widianti 2022 dalam penelitiannya mengatakan bahwa peserta didik yang memahami gaya belajar mereka sendiri seperti bagaimana memahami pelajaran dengan baik, sehingga mereka dapat menerima materi pelajaran yang disajikan oleh guru dengan baik. Sebaliknya, jika peserta didik tidak memahami gaya belajar mereka seperti bagaimana kurang memahami pelajaran dengan baik, sehingga mereka tidak dapat menerima materi yang disajikan oleh guru dengan baik pula. Menurut kajian pusakanya udah ada
Mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi saya pada hari ini. Mohon masukan dan arahannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Nuri yang telah memaparkan. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin memberikan pandangan maupun komentar tentang hasil Bu Nuri. Silakan. Saya mungkin Pak. Iya, monggo Bu Masma. Ngapunten Bu Nuri, saya Iya ya Bu. Yang karir Bu. Yang karir? Yang karir yang nomor 2. Oh, memahami. Oh, kurang memahami. Bentar Bu. Ya. Ini? Itu apa? Itu pakai teknik apa Bu? Layanan bimbingan kelompok Bu. Oh, bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok Bu? Ini bimbingan klasikal, tapi nanti anak-anaknya saya beri memberikan tekniknya berupa layanan kelompok Bu. Jadi dipisah-pisah sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Oh gitu. Tak pikir untuk gimana ya, itu bimbingan klasikal atau tak pikir itu sama layanannya bimbingan klasikal atau pakai bimbingan kelompok, tak pikir seperti itu. Jadi kalau selama ini ada teknik layanan bimbingan kelompok sendiri ya Bu ya? Ini saya lihat juga di ini Bu, ada penelitian tadi kan dia menggunakan teknik itu Bu. Menggunakan teknik layanan bimbingan kelompok di dalam bimbingan klasikal tadi. Oh gitu. Oh ya. Makanya saya menggunakan penelitian ini Bu. Oh ya sudah. Tak kira tadi jenengan mau tak kira itu merupakan bimbingan kelompok, tidak pakai ke klasikal. Ini kan awalnya udah ada tahap awal dulu ya Bu. Observasi awal dulu. Baru nanti dari observasi awal tadi kita sudah mengetahui permasalahan anak. Akar masalahnya di sini. Baru saya membedakan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Bu, mengelompokkan. Seperti itu Bu. Ini apa sih Bu akarnya Bu? Tentang siswa tidak memahami Bu. Tidak memahami gaya belajarnya. Makanya dia kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Jadi setelah dicari tahu kan Bu, diadakan dialog di dalam kelas penyebab apa yang mereka mengalami kesulitan belajar. Setelah belajar. Kalau layanan bimbingan kelompok bukannya kayak informasi gitu ya Bu ya? Gimana Bu? Kalau layanan bimbingan kelompok itu kayak informasi begitu? Iya, nanti ada informasinya juga Bu. Itu tahap awal Bu. Ada informasi secara keseluruhan. Nanti setelah dikelompokkan baru diberikan informasi secara khusus kepada anak-anaknya sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya anak tersebut visual. Nah, berarti saya fokus dulu ke gaya belajar visual. Tapi udah dikelompokkan dulu Bu. Dari tahap awal tadi Bu. Kita udah mengetahui gaya belajar anaknya masing-masing seperti itu Bu. Oh ya sudah, ya. Saya cuma tadi tak kira ini dengan itu antara bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal itu kayak pilihan gitu, tapi ternyata dengan pakainya ke bimbingan klasikal kemudian diperkecil lagi jadi diperkecil lagi, iya, benar Bu. Bimbingan kelompok. Ya sudah itu aja Bu. Terima kasih. Masuk. Izin Bu Nuri, Bu Mahjuma. Iya. Ini kan untuk Bu Nuri, dia setelahnya ini dikerucutkan lagi. Nah, yang punya saya kan kami sama ya. Jadi punya saya itu yang awalnya itu yang seperti Bu Mahjumah bilang itu pemberian informasi dulu. Pemberian informasi kan kalau Bu Nuri sudah dilaksanakan. Nah, kalau saya belum. Kalau saya kan cuma berdasarkan dari laporan saja, masih belum melakukan asesmen. Nah, sedangkan Bu Nuri sudah melakukan sudah Bu. Kemarin kan petunjuk dari Pak Tra juga seperti itu. Iya, supaya agak membedakan masalahnya antara punya saya sama punya Bu Nuri, karena kan masalahnya sama, kesulitan belajar, cuman langkah awal Bu ya, langkahnya berbeda.
Ya, kalau Bu Nuri di bimbingan kelompok difokuskannya, kalau saya kan di pemberian informasi itu dulu. Nah, dari informasi itu saya nanti akan melakukan asesmen, pemberian angket dan lain sebagainya. Barulah sebelum sebelum di layanan informasi itu diberikan materi tadi berupa visual, auditorial, kinestetik dan lain sebagainya kan di LCD, kemudian diskusi-diskusi sebentar, tanya jawab, barulah anak ada pemahaman mengenai oh seperti ini. Lalu diberikanlah asesmen, angket gaya belajar seperti apa. Nah, sudah punya saya itu sampai di situ saja. Selesainya saya. Nah, Bu Nuri melanjutkan karena kan apa namanya pengolahan dari hasil asesmen tadi. Kalau saya follow up-nya nanti lagi pertemuan selanjutnya lagi mungkin mengarah ke Bu Nuri lagi. Jadi lanjutannya itu punya saya itu ya punya Bu Nuri kayak gitu. Mungkin seperti itu sih pemahamannya. Nggih, ya sudah Seperti nggih, terima layanan kasih. informasi seperti Bu Majumah itu yang saya lakukan di masalah saya. Nggih. Ya, Makasih Bu ya, Emma. Ibu. ya, ya, oke. Gimana Bu Mazuma? Nggih, ya sudah. Terima kasih. Saya cuma Saya sudah cuma ada tahap awal Bu. Jadi udah ada pemberian angket dulu. nggih, ya, ya, Kalau oke. saya punya pemahaman begini, Bu. Kalau Gimana? saya ini, kayaknya ini menurut saya sama pemahamannya dengan Ibu Mas Suma, bahwa ini loh layanannya ini masih kok ada dua layanan, maksudnya ada dua, maksudnya ada bimbingan di dalam bimbingan, maksudnya bahasanya mungkin kalau di sini. Kalau saya baca, tapi mungkin saya kurang literatur juga kali ya. Bimbingan klasikal dengan teknik layanan bimbingan kelompok itu kayaknya saya belum pernah, baru dengar juga. Kalau teknik diskusi, teknik problem solving, Kalau teknik apa? bimbingan kelompok itu gimana Bu Andrianti? Apakah melalui sosiodrama atau gimana? Atau misalnya Kalau cuma pendapat bimbingan itu tadi? kelompok itu kan tersendiri lagi kan? Mm-mm. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, Iya, ada mengenai konseling masalah belajar individual, kan klasikal. sama-sama masalahnya kan kemudian dipecahkan diberikan Heeh. bimbingan, tapi melalui di klasikal dia di Ya, dalam kelas terdiri dari beberapa kelompok kayak gitu. Di dalam satu Eh, kelas itu terdiri dari Mungkin beberapa lebih kelompok. cocoknya ke Kalau saya kan diskusi aja kali ya, globalnya. atau yang kayak kemarin saya sempat buka itu dengan SGD, Small Group Discussion. Mm-mm. Kalau pendekatan itu ada saya lihat di bimbingan di klasikal, tapi kalau bimbingan kelompok, bimbingan klasikal dengan bimbingan kelompok, saya juga masih asing sih. Tapi mudah-mudahan ada yang itu. Kalau kayak teknik diskusi, teknik problem solving, ada saya lihat ada juga dengan SGD, dengan apa ada beberapa. Tapi kalau bimbingan klasikal di dalamnya ada bimbingan kelompok itu saya baru asing juga sih kalau saya. nanti Bu, nanti coba saya Ya. perkuat lagi nih Sama. dari masukan dari Bu Prof. Kemarin tuh kata Pak Putra ya Kalau Bu Nuri ya. kalau kata Prof begitu Bu kemarin Apa namanya sudah Anda asesmen dulu katanya kan kalau cuma layanan informasi aja kayaknya kurang seperti itu. Saya belum melakukan asesmen Pak, kata saya asesmen dulu katanya. Dan ternyata masalahnya di Bu Nuri, beliau sudah asesmen kayak gitu. Jadi memakailah metode itu. layanan bimbingan kelompok. Saya tetap mempertahankan di bimbingan kelompok saya itu metodenya ya menggunakan LCD itu pemberian informasi seluas-luasnya pokoknya dulu itu aja karena saya kan belum melakukan asesmen dan akan melakukan asesmen kayak gitu. Iya, Mas. Kayak Pak Sama Putra. sih kita juga belum asesmen, tapi kan dari hasil wawancara observasi aja toh Bu Emma toh. Iya. Terus kita ini, tapi kan langsung kita kasih maksudnya dengan cara perlakuan bukan ini lagi, maksudnya kita tidak fokus apakah kita sudah asesmen atau belum, tapi bagaimana tekniknya menyelesaikan masalah yang sudah kita, karena kan kita sudah identifikasi masalahnya nih, walaupun kita belum asesmen.
Tapi kan kita sudah identifikasi yang kita fokus di sini kan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada, teknik apa yang kita gunakan. Bukan lagi masalah bagaimana teknik kita asesmen, karena saya belum asesmen, karena saya sudah asesmen. Kalau menurut saya sih, Kalau saya itu nanti lebih kepada setelah melanjutkan itu ke yang paling parah masalahnya mungkin ke konseling individual lagi nanti larinya. Kalau Bu Nuri kan mungkin ke bimbingan kelompok itu tadi untuk menganukannya, untuk mengapakannya itu, untuk tindak lanjut follow up-nya itu. kenapa nggak bimbingan kelompok aja? Oh gitu. Bukan nggak usah pakai klasikal. Iya bisa jadi lah. Tahu nanti coba tanya dulu nanti sama ibunya gimana. Baiknya sebelum Iya. dirubah, Ini kan pembicaraan antara kita-kita aja Iya, yang Bu. masih tidak tahu Iya. ini. Apa Bu masukkan Bu? Oleh kan ada penelitian sebelumnya kan Bu Nuri ya, punya saya juga ada penelitian sebelumnya melalui layanan informasi dapat mengubah pandangan gaya belajar siswa terhadap ini melalui bimbingan klasikal. Kalau itu iya Bu, informasi memang seperti layanan itu. informasi ada klasikal, layanan informasi Coba ada. nanti Klasikal Iya di dalamnya ada layanan informasi. Iya. Kalau misalnya yang tadi kata Bu Andri, bimbingan kelompok nih, metodenya bagaimana? Maksudnya sudah diklasifikasikan bahwa hasil asesmen seperti ini, gaya belajarnya terdiri dari 3, estetik, audito, sama visual. Fokus Kemudian, pada itunya penyelesaian masalahnya. Nggak usah kita pikir itu tadi, lagi. gaya belajar tadi ya. Nah, kalau gaya belajarnya begini, berarti bagaimana kira-kira tekniknya untuk menyelesaikan gaya belajar yang begini, begitu. Atau kata Pak Pemahaman Putra saya pakai begitu. modeling itu loh Bu. Yang Kayaknya loh pemahaman saya ada yang namanya modeling. Jadi dengan permasalahan itu kemudian didiskusikan. modeling kalau langsung, modeling Model simbolis ya Bu? simbolis Menggunakan video gitu ya? Iya, jadi nanti kesannya jadi akhirnya jadi adanya diskusi. Setelah dipaparkan modeling seperti ini, simbolis seperti ini, kemudian akan jadi bahan diskusi gitu. Kayaknya gitu sih. Saya takut salah juga, pemahaman saya salah. Kan melalui modeling simbolis, visualnya dilihatkan misalnya melalui TikTok tadi gimana gaya belajar seseorang seperti itu. Kata Ibu Prof kan kemarin bisa melalui TikTok kan. Terus itu dikelompokkan dulu orang-orangnya kayak gitu melalui bimbingan itu tadi dikelompokkan. Kemarin saya kan punya bayangan juga seperti itu, tapi kata Pak Putra itu nggak bisa kalau pakai metode saya Bu, nggak bisa karena itu akan jadinya modeling simbolis. Kalau saya itu kan brainstorming, jadi tidak kurang tepat juga kalau divisualisasikan model-model gitu. Tapi kalau dari modeling kemudian didiskusikan kayaknya bisa. Pemahaman saya seperti itu, tapi nggak tahu. Coba Profesor seperti apa? Masalah Ibu apa Bu Mahjumah? Gimana? Masalah sampean apa? Saya kurang mengetahui minat dan bakat, pakainya brainstorming. Jadi nanti pemahaman gaya belajar kayak gitulah kurang. Ya, sepertinya sudah biar tidak melebar, langsung ini Prof sudah hadir, bisa berbagi kepusingan. Saya memantau, kayaknya seru diskusinya pagi ini. Terus ini Bu Nuri, kayaknya satu lagi yang mengapa tadi yang hasil penelitian kayaknya nggak perlu dikasih sampai hasil-hasilnya Bu Nuri. Oh gitu. Oh, yang 16,6. Iya. Ya, yang HO-HA-nya itu. Maksudnya tadi biar kelihatan Bu, berarti kan ada perubahan. Penelitiannya. Sudah ada hipotesanya di situ bahwa ada pengaruh antara ini dengan ini. Ya Bu, nanti coba. Ya, terima kasih dari teman-teman. Sekarang kita langsung ke Bu Prof. Silakan Bu Prof. Oke. Sepertinya sudah seru ya diskusinya, jadi saya tidak usah kasih masukan kayaknya Pak Arief ya. Sudah seru tadi masukannya. Sebenarnya gini, suara saya jelas? Jelas Bu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara sebuah pendekatan ya, kalau tadi sebuah layanan ya, apakah klasikal atau bimbingan kelompok, sebaiknya dipilih ya Bu ya. Mungkin cari jurnal alternatif lain. Jadi
bisa jadi yang dimaksud itu di jurnal tersebut adalah bukan bimbingan kelompok, tapi dia membagi kelompok ya, pendekatannya kelompok di dalam klasikal. Jadi di dalam layanan klasikal atau di dalam bimbingan klasikal bisa saja di dalamnya ada aktivitas kelompok, tapi yang dimaksud adalah bukan bimbingan kelompok ya. Kalau bisa cari jurnal yang memang jangan mencampurkan antara bimbingan klasikal dengan bimbingan kelompok. Dipilih saja Bu, salah satunya. Nanti bingung sendiri tahapannya ya. Kalau di dalam klasikal ada kegiatan kelompok, yes, itu bisa saja kayak diskusi kelompok. Misalnya kita memakai model pembelajaran seperti kemarin, misalnya model STAT, misalnya ya, kita mengadaptasi siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tapi itu bukan bimbingan kelompok, tapi ada kegiatan dalam klasikal yang ada pembagian kelompoknya. Itu yes, itu bisa ya, sehingga Ya, Bu, siap. tidak tumpang tindih antara klasikal dengan bimbingan kelompok. Layanan Sebenarnya bimbingan dipilih kelompok. saja. Tapi memang apakah itu klasikal atau bimbingan kelompok harus ada strateginya. Nah, strateginya apa? Nah, kemarin kita sudah diskusi beberapa kali, bisa dengan strategi bimbingan seperti misalnya modeling, mau pakai role playing atau Socrates ya yang kayak problem solving, ibu mau kasih kasus misalnya ya, mau brainstorming misalnya, itu bisa ya, atau mau diskusi kelompok misalnya, itu bisa ya, tapi kaitannya dikaitkan dengan masalah yang dikaji. Kalau misalnya ibu mau apakah di dalam klasikal boleh kita melakukan assessment? Boleh saja ya. Jadi yang dimaksud assessment ini adalah bukan assessment yang need assessment pada saat awal ya, sebelum mengembangkan program. Sebelum mengembangkan program BK, kita kan melakukan assessment ya. Assessment lingkungan, assessment individual, itu beda instrumennya. Tapi yang Ibu maksud adalah, misalnya Ibu menemukan bahwa banyak anak-anak mengalami kesulitan belajar. Sebenarnya bukan masalahnya adalah tidak memahami gaya belajar ya, itu penyebabnya ya. Masalahnya adalah anak-anak mengalami kesulitan belajar. Ternyata setelah dikaji penyebabnya karena dia nggak tahu gaya belajarnya, kan gitu. Jadi ini saya lihat masalahnya adalah teman-teman sendiri, Bapak Ibu mohon maaf, belum memahami hakikat masalah dan penyebabnya itu apa. Padahal kalau kita lihat masalahnya adalah bukan karena dia tidak memahami gaya belajar, tidak memahami gaya belajar bukan masalah. Kesulitan belajar, misalnya siswa susah mengerjakan tugas dari itu. Oh ternyata setelah ditelusuri, ternyata dia tidak memahami gaya belajarnya. Itu sebenarnya ada penyebabnya. Sehingga kemudian ada sebuah strategi untuk membantu mengatasi kesulitan belajarnya. Karena banyak juga anak-anak yang tidak tahu, dia kan nggak ngerti gaya belajar saya apa ya. Saya orangnya kinestetik atau auditif atau visual. Saya nggak tahu misalnya. Anak-anak nggak tahu, tapi dia fine-fine saja. Tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Ya kan? Nah di sekolah kita sendiri juga kan, di kelas-kelas kita di sekolah kan guru tidak pernah mengelompokkan yang mana metode, yang mana kalau gitu anak-anak supaya belajarnya efektif sebaiknya didudukkan berdasarkan kelompok gaya belajarnya, kan enggak juga. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana metode yang kita pilih bisa memfasilitasi semua gaya belajar. Misalnya, oleh karena itu ketika kita mengajar atau kita memberikan layanan misalnya di awal kita memutar mempresentasikan PPT, meminta mereka mengamati, mereka minta menonton film, itu kan memfasilitasi siswa-siswa yang memiliki masalah yang memang gaya belajarnya adalah visual. Kemudian kita memutarkan musik, atau misalnya ketika anak-anak mengerjakan tugas kita putarkan musik. Ya, itu memfasilitasi anak-anak yang memang auditifnya bagus. Ya, atau misalnya ketika kita belajar, anak-anak ada kegiatan pindah-pindah kelompok. Mereka membuat gerakan di kelas ya, pindah kelompok satu kelompok lain. Itu memfasilitasi anak-anak yang kinestetik gitu. Jadi sebenarnya tidak harus mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, tapi selanjutnya adalah metode apa yang guru gunakan untuk memfasilitasi mereka semua. Tapi kalau misalnya ibu ingin pengen tahu nih, di kelas saya tipe gaya belajarnya apa saja sih? Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan LKPD. Ya, misalnya ibu kasih kuis-kuis ya untuk mengelompokkan siswa mana. Misalnya pertemuan pertama ibu brainstorming dulu menjelaskan. Ya, misalnya ya strateginya ibu mau pakai
apa namanya diskusi kelompok misalnya. Jadi pertama Ibu brainstorming dulu, ya. Jadi kalau saya mengatakan brainstorming dulu, berarti nanti di RPL tidak harus dimasukkan semua ya. Strateginya pilih salah satu aja, tapi di dalam yang mana yang paling dominan. Kalau yang kita mengatakan yang paling dominan adalah modeling, maka modeling. Meskipun nanti di awal pada saat pengantar kita mengatakan saya melakukan brainstorming dulu, curah pendapat sama siswa. Apakah di antara kalian ada yang memahami tentang apa itu gaya belajar? Apakah kalian merasa bahwa kalian mengalami kesulitan belajar misalnya? Itu kan boleh kita brainstorming, tapi brainstorming tidak harus dimasukkan sebagai sebuah strategi yang kita pilih, ya, karena itu hanya pengantar. Ya, setelah itu, oke, silakan. Misalnya kalau misalnya modeling, Ibu akan putar sebuah video misalnya ya, yang di situ menggambarkan bagaimana orang yang sukses belajar karena dia memahami gaya belajar. Silakan disaksikan gitu ya. Nah, setelah itu, oke, setelah nonton film, Ibu akan bagikan LKPD untuk mengetahui kalian kira-kira tipe belajar yang mana ya. Bagikan kuis misalnya. Ada beberapa pertanyaan untuk mengelompokkan siswa tipe ini, tipe ini, tipe ini. Nah, sekarang kalau sudah selesai berarti Ibu memilih strateginya adalah modeling simbolik. Nah, sekarang setelah kita mengisi LKPD, kita akan diskusikan. Oh, ternyata di kelas ini ada sekian orang nih, coba angkat tangan yang hasilnya visual. Coba angkat tangan yang hasilnya auditif, ya kinestetik. Nah, sekarang kita bervariasi ya. Nah, pengen tahu nggak sih apa tipe-tipe belajar? Silakan menjelaskan lagi, mempresentasikan, atau misalnya karena waktu yang nggak cukup, oke, karena sudah diskusi tentang videonya, sudah mengerjakan LKPD. Nah, minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang berbagai gaya belajar tadi. Mungkin kalian penasaran, kalau saya tipe kinestetik, kira-kira ciri khas saya apa? Kalau saya tipe auditif, kira-kira ciri khas saya apa? Nah, minggu depan kita akan bahas ya, mengenai jenis-jenis gaya belajar dengan karakteristiknya, supaya kalian lebih memahami lagi dirinya dan mengatasi masalah kesulitan belajar kalian. Seperti itu, Bu. Ya, Bu ya, bisa dipahami? Ya, jadi silakan dipilih lagi metode lain yang lebih pas, dipilih saja apakah klasikal atau kelompok. Itu Bu Nuri? Yes ya Bu, berarti salah satu. Sekalian nyambung Prof yang tadi dengan bilang, kalau tadi kan berarti dalam satu pendekatan, dalam satu teknik itu bisa ada dua pendekatan gitu ya Prof ya. Jadi kalau sama saya pakainya brainstorming, kemudian saya sisipkan dengan modeling gitu, masih enggak apa-apa ya Prof? Ya, tapi sebaiknya dipilih yang mana yang paling dominan. Karena brainstorming itu hanya membantu pengantar saja. Jadi sebenarnya brainstormingnya bukan strateginya. Strateginya adalah modeling. Karena kan untuk pengantar gitu loh Bu ya. Jadi misalnya tapi di langkah-langkah baru tuliskan guru BK melakukan brainstorming pada siswa. Kan curah pendapat ya, cuma hanya pengantar. Anak-anak, pernahkah di antara kalian mengetahui tentang bullying misalnya? Apa sih bullying itu? Itu hanya sebenarnya kayak pengantar, kayak diantarkan anak-anak untuk ke bawah situasi topik kita. Nah, sebenarnya strateginya adalah kalau Ibu mau memilih brainstorming sebagai sebuah pendekatan bisa juga. Tapi kalau fokusnya adalah pada modelingnya, brainstorming hanya pengantar. Kayak tambahan gitu loh, Bu. Ya, yang wajibnya ya. Kalau saya kemarin mikirnya, saya kemarin mikirnya gini, Prof. Saya pengantarnya malah tak kasih visualisasi profesi-profesi. Kemudian setelah melihat sekilas-sekilas profesi-profesi itu, kemudian nanti baru di brainstormingkan. Nah iya bisa, berarti ya Ibu pilih ya brainstorming saja. Dipilihlah. Bisa lebih dari 2 pendekatan dalam sebuah strategi. Kan biasanya kita siswa modeling juga, kemudian dia bermain peran juga, kan bisa saja. Disesuaikan dengan waktunya, Bu. Boleh lebih dari 1. Disesuaikan dengan waktunya. Karena kan waktunya cuma 40 menit, kecuali misalnya 2 kali 45 menit, kita boleh memilih 2 strategi. Gitu ya, Bu ya? Ya, terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh bertanya, Prof? Ya, boleh, Bu. Maksudnya konsultasi masalah saya punya juga, Prof. Saya kan di karir ini juga. Kita selesaikan dulu Bu Nuri, baru Bu Anti ya. Supaya tuntaskan dulu Bu Nuri. Iya, Prof. Iya, Prof. Tadi juga ada masukan ya. Bu Nuri tadi yang data-data itu nggak usah ya Bu ya, karena
kita fokus kepada pendekatan dengan solusinya, dengan masalahnya. Tadi yang hasil hipotesis segala macam, kita anggap itu hasil penelitian orang sudah bagus, tinggal kita menjelaskan tentang bagaimana solusi dari masalahnya. Ya, gimana Bu Nuri? Itu aja Sama ya, itu Bu Nuri ya? benar nggak? Ini Oke. Prof, saya menggunakan REBT. Sebenarnya kalau misalnya dari jurnalnya sudah menjelaskan tentang RBT untuk mengatasi masalah self-esteem, bisa sih. Cuma yang yang harus perhatikan bahwa kali ini hasil penelitian dari orang ya, kita asumsikan bahwa dia sudah Yes. melakukannya. Tapi yang paling masalah selanjutnya adalah self-esteem-nya ini seperti apa, kemudian bagaimana REBT-nya, ya, mengapanya, kemudian keunggulannya dengan mengapa kalau ini dilakukan, bagaimana kalau tidak. Saya kira ini tidak masalah Bu kalau ini Bu. Yes ya Bu. Cuma tinggal di masalahnya, biasanya teman-teman akan terkendala di langkah-langkah ya. Ya. Nanti kan itu dimasuknya di ini pada saat menyusun RPL apa namanya di bagian awal guru ngapain ya, kemudian di inti baru di akhir. Itu kan nanti ya Bu ya. Jadi fokusnya di sini adalah lebih kepada bagaimana kita memahami apa itu REBT, ya apa sih keunggulannya, bagaimana langkah-langkah singkatnya, sehingga nanti pada saat mengisi RPL itu sudah lebih mudah. Saya kira bisa ini Bu Nuri. Yes ya Bu. Makasih Bu Oke. Prof. Ya, silakan Baik. tadi bisa di close share screen-nya Bu. Oke, silakan tadi Bu Anti, ada yang mau disampaikan? Baik, Prof. Ini konsultasi sebenarnya masalah Ya. teknik yang saya pakai, Prof. Saya kan Ya. yang karir itu pendekatan klasikal dengan teknik diskusi. Tapi di dalam pendekatan klasikal yang saya pakai itu ada layanan informasi yang saya kasih. Maksudnya saya informasikan dulu, bikin slide atau PPT tentang karir. Habis itu saya memberi apa Bu namanya, membagikan kayak ini untuk mengetahui LKPD. kepribadiannya. Apa sih LKPD yang maksudnya Bu? bakal Quiz bukan apa yang skala? yang Holland. Asesmen. Yang Holland, Prof. Terus Ya. saya habis itu baru saya kelompokkan karena saya pakai teknik diskusi, kelompok-kelompokkan untuk mencari masalah. Maksudnya kira-kira kalau kamu punya pribadi misalnya ke seni, profesi apa yang kira-kira kamu yang cocok dengan kamu. Habis itu antara kelompok-kelompok ini saling bertukar informasi seperti itu. Apakah cocok, Prof? Teknik diskusi. Sebenarnya kalau lebih pas kita mengistilahkannya bukan layanan informasi, pemberian informasi. Saya kira kalau misalnya kalau seperti itu Ibu memilih diskusi kelompok, itu Ibu harus paham betul langkah-langkahnya diskusi kelompok. Ingat bahwa dalam diskusi kelompok, kalau dalam pembelajaran itu biasanya ada memilih ya diskusi kelompok dengan pendekatan apa, kayak semacam apakah STAT, apakah jigsaw misalnya. Tapi kalau diskusi kelompok sendiri, Ibu harus clear langkah-langkahnya. Misalnya siswa dibagi ke berapa kelompok. Bagaimana cara pembagian kelompoknya? Kalau misalnya Ibu mengatakan tadi membuat PowerPoint, itu kan untuk pengantar ya Bu ya. Atau misalnya setelah Ibu memberikan PowerPoint kan hanya medianya. Jadi bedakan antara media dengan strategi ya. PowerPoint itu kan adalah media untuk anak-anak paham bagaimana itu apa namanya tentang Holland misalnya ya. Ibu menjelaskan tentang berbagai tipe kepribadian sesuai dengan Holland. PPT itu adalah alat Ibu untuk memudahkan anak memahami. Kan begitu. Tapi dia bukan strategi. Menjelaskan PPT biasanya boleh di awal. Ya, tapi jangan sampai hanya kita fokus pada PPT saja, karena kalau PPT saja berarti kita kayak ceramah. Sementara ceramah itu sebaiknya dihindari ya. Saya biasanya kalau PPT itu hanya pengantar saja di awal.
Jadi misalnya PPT itu kayak gini. Misalnya saya menjelaskan di awal. Ketika kita membuka kelas, saya itu selalu biasanya brainstorming sama mahasiswa. Kaitkan dengan fakta-fakta di lapangan, pengalaman mereka. Baru setelah itu masuk ya. Kalau kita menjelaskan sedikit boleh misalnya. Kita hari ini akan membahas tentang self esteem. Siapa yang tahu apa sih pengertian self esteem? Jelaskan sedikit. Oke. Selanjutnya adalah Ibu akan membagi kelompok misalnya ya. Jadi jangan sampai hanya mengacu pada diskusi kelompok saja sementara tidak anak-anak nggak dikasih penjelasan. Jangan sampai diskusinya kemudian anak-anak berjalan dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Kita yang harus kunci, misalnya setelah diskusi Ibu mau menjelaskan. Buka PPT-nya, jelaskan slide-nya misalnya. Jadi boleh itu slide itu selama proses kita memberikan layanan, bisa saja di depan, bisa saja di tengah, bisa saja di akhir, untuk mengunci pemahaman anak-anak supaya tidak salah pendapat. Jangan hanya diskusi terus selesai gitu. Itu ya Bu Anti ya. Jadi kalau menggunakan media PPT silahkan ya, tapi pastikan bahwa di dalam diskusi kelompok itu Ibu paham langkah-langkahnya. Kita fokus pada diskusi kelompoknya. Kalau diskusi kelompok berarti Ibu pelajari apa diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu dari awal sudah memperhatikan bagaimana pembagian kelompoknya. Apakah pembagian kelompoknya secara heterogen, secara homogen? Jadi rencananya saya bikin bagi instrumen dulu untuk mengetahui kepribadian siswa berdasarkan Holland, begini Bu, tipe Karim Holland. Begini Bu, terus saya bagi kelompok. Iya. Begini Bu, untuk masalah assessment, kan saya mengatakan bahwa assessment itu bisa dilakukan di klasikal. Tapi sebaiknya di dalam klasikal, kita menggunakan istilahnya assessment itu sebagai LKPD-nya Bu, lembar kerjanya siswa. Nah, LKPD itu boleh kita buat sendiri, boleh juga mengacu pada punyanya Riasek misalnya dari Holland, boleh dari lembar kerja yang sudah kita adaptasi. Itu Bu. Tapi LKPD itu adalah sebuah media atau alat bantu agar anak-anak misalnya lebih dipahami, misalnya kamu tipe kepribadian apa, Ibu dibagikan dulu lembar kerjanya atau skalanya Riasek misalnya punyanya Holland, baru setelah itu Ibu menjelaskan dan diskusi. Boleh saja, tapi namanya kegiatannya, strateginya adalah diskusi kelompok, karena itu yang harusnya memiliki porsi yang lebih jelas di kegiatannya, karena itu Ibu pilih. Gitu ya Bu ya? Baik Bu. Dipahami Makasih Bu? Prof. Ya. Insya Allah Prof. Oke, kita selesaikan dulu satu lagi ya, satu yang belum ya, satu orang lagi ya Pak Arif ya. Pak Tri, nggih Ibu. Pak Ya, Tri. silakan diselesaikan dulu. Nanti saya janji mau menjelaskan tentang REBT. Silakan Pak Tri. Ya, baik Pak Arif, terima kasih. Mohon izin Ibu Profesor dan juga Bapak Ibu semuanya. Terakhir nih ya. Mohon izin untuk mempresentasikan LK 2.2 yang telah saya susun ya. Jadi dari LK sebelumnya ada dua masalah yang ingin saya angkat, yaitu pertama masalah masalah self harm atau perilaku barcode. Yang kedua adalah masalah bully. Di masalah pertama, masalah self harm, berdasarkan evaluasi alternatif solusi kemarin, ada 3 pendekatan yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT. Kemudian yang kedua adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, dan yang ketiga adalah Dialectical Behavioral Therapy atau DBT. Nah, berdasarkan kasus yang saya temui di kelas 8, itu saya ambil solusi yang relevan adalah menggunakan metode konseling kelompok dengan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy gitu ya. Ini berdasarkan bahwa yang melakukan perilaku self harm itu di kelas 8 ada beberapa anak yang mana motif atau akar masalahnya itu hampir sama, sehingga
saya ambil untuk metodenya adalah metode konseling kelompok. Adapun terkait pendekatannya adalah RIPT, itu adalah alasannya bahwa kemarin dari hasil wawancara terhadap peserta didik tersebut, hampir semua itu berdasarkan pemikiran-pemikiran yang irasional, ya, pemikiran-pemikiran yang kurang rasional, yaitu yang menggiring perilaku anak itu kemudian cenderung kepada perilaku imitasi, ya, imitasi terhadap peserta didik lain ataupun terhadap tontonan yang ada di medsos, gitu. Nah, alasannya ini ya, saya melakukan kenapa bimbingan atau konseling kelompok dengan RPT. Terus kemudian keuntungan yang bisa dipertimbangkan dari konseling kelompok dengan metode RPT atau pendekatan RPT adalah yang pertama adalah dukungan kelompok. Jadi dari sini peserta didik yang mengalami masalah sehingga melakukan self harm itu merasa tidak sendiri. Di situ ada dukungan kelompok dengan metode kelompok itu. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan coping. Nah, apabila terjadi sesuatu di dalam nanti diskusi kelompok atau konseling kelompok itu sendiri, nanti terapi dalam hal ini konselor dapat melakukan metode coping, ya, dan semua bisa praktek untuk menggunakan coping sehingga mereka mempunyai pengalaman tersendiri untuk mengatasi masalah sehingga tidak mengarah kepada perilaku self harm. Kemudian membantu siswa untuk mengubah dari pola pikir irasional menjadi pola pikir yang rasional. Kemudian edukasi tentang emosi. Nah, siswa akan mendapatkan edukasi terkait hubungan antara emosi dengan perilaku yang dilakukannya sehari-hari. Kemudian dukungan profesional. Nah, dukungan profesional ini sangat penting apabila dalam konseling kelompok tersebut ternyata ada masalah-masalah yang berat dan mungkin tidak bisa diselesaikan dalam sesi konseling kelompok itu sendiri. Nah, jika diterapkan konseling ini, maka yang pertama perilaku self harm di kalangan peserta didik akan berkurang atau mungkin teratasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan pola pikir dari pola pikir irasional menjadi pola pikir rasional. Yang ketiga, keterampilan pengelolaan emosi. Siswa dapat mempelajari pola pikir emosi itu, apakah emosi yang dirasakannya itu apakah sedih, marah, atau dan lain sebagainya. Kemudian dukungan sosial. Dengan siswa terlibat dalam konseling kelompok, maka dia otomatis berperan dalam sesi sosial tersebut. Kemudian pencegahan kembali, ya. Terus peningkatan harga diri. Nah, ini yang penting supaya siswa itu merasa bahwa dirinya itu bisa lebih baik sehingga tidak terjerumus kepada perilaku-perilaku yang irasional tadi. Kemudian penyadaran diri. Nah, itu yang ketika diterapkan. Ketika tidak diterapkan, maka kemungkinan peningkatan risiko cedera atau akan meningkat tingkatan dari perilaku self harm peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, keburukan kesejahteraan mental. Yang ketiga, dampak psikologis yang lebih besar. Nah, ini ketika tidak ditangani self harm itu, maka akan lebih terus meningkat sehingga semakin tidak baik buat kesehatan mentalnya. Kemudian isolasi sosial. Nah, isolasi sosial ketika siswa mungkin merasa sendiri, maka tidak dilakukan konseling kelompok, dia nggak tahu bahwa ada teman yang mungkin senasib atau mengalami pengalaman yang sama, maka dia akan merasa sendiri dan merasa terisolasi.
Kemudian gangguan dalam pembelajaran tentu. Kemudian ketidakpastian masa depan, karena self harm ketika tidak diatasi maka dia akan membawa dampak yang lebih parah lagi untuk masa depannya. Terus dampak terhadap orang tua dan keluarga. Terus kemudian ini adalah daftar pustakanya. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah bully. Untuk bully kemarin ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan psikoedukatif dan juga RIBT sama. Dari beberapa eksplorasi pendekatan atau alternatif solusi, saya ambil metode dengan bimbingan klasikal dengan metode psikoedukasi ya. Nah, hal ini berdasarkan ketemuan kebiasaan siswa di MTS 5 Tangerang, yaitu khususnya siswa kelas 8, itu banyak siswa yang melakukan bully terhadap temannya dengan memanggil temannya itu dengan sebutan atau panggilan nama orang tuanya gitu ya. Nah, dari hasil analisis, eksplorasi solusi dan juga wawancara, ditemukanlah metode bimbingan klasikal dengan pendekatan psikoedukatif. Alasannya perilaku atau maaf, metode ini merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah. Karena apa? Karena metode ini adalah merupakan penggabungan dari layanan konseling dengan edukasi ya, atau pembelajaran gitu. Ya. Nah, berikut adalah alasan kenapa metode ini diterapkan. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik dengan psikoedukatif, maka siswa dapat lebih memahami tentang perilaku bullying dan dapat menghindari perilaku tersebut sehingga tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif. Dalam ini siswa dituntut untuk lebih aktif di dalam sesi bimbingan atau pembelajaran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan empati, sehingga bullying ini dapat tercegah karena perasaan empati yang timbul di kalangan peserta didik. Kemudian keterampilan sosial, kemudian pencegahan dan intervensi ya, ini melalui psikoedukatif itu bisa dilakukan. Kemudian yang keenam, pengembangan kesadaran diri tentang motif bullying itu sendiri. Kemudian perubahan sikap terhadap perilaku bullying itu sendiri. Nah, jika diterapkan maka penurunan perilaku bullying di sekolah ini ya, karena kesadaran siswa akan perilaku bullying itu sangatlah negatif gitu ya. Kemudian peningkatan empati tadi sudah dijelaskan. Kemudian peningkatan keterampilan sosial, lingkungan sekolah yang lebih aman. Kemudian perubahan sikap perilaku dari siswa itu sendiri. Nah, jika tidak diterapkan maka peningkatan kasus bullying akan terus meningkat. Dampak emosional khususnya hal ini adalah terhadap korban bullying. Kemudian lingkungan sekolah yang tidak aman karena perilaku bully itu sendiri, pelanggaran hak siswa, dan juga pengulangan perilaku bullying karena tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berwenang. Mungkin itu presentasi yang bisa saya lakukan atas LK 2.2 yang saya susun. Mohon masukan dan juga koreksi dari Ibu Profesor dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif. Terima kasih Pak Tri. Monggo barangkali sebelum ke Bu Prof, ada dari teman-teman yang ingin bersharing ataupun memberikan tanggapan. Monggo Bapak Ibu. Ini temanya seru sekali, self harm, dan
Beli, monggo. Bu Andri biasanya komen. Kalau saya komen sudah bagus banget, Pak Tri. Kalau saya malah kurang di daftar isinya ya Pak ya. Di daftar nama pustakanya. Daftar Sakai, ya, betul. Iya. Monggo Bapak Ibu, Mas Umar, Bu Nuri, Bu Nita. Saya menanggapi ya Pak, Iya. menanggapi itu karena kita sama RIBT, kemudian sepemahaman saya ini sama dengan saya, cuman saya masih menunggu penjelasan Prof. Takutnya pemahaman saya ada yang salah, Prof. dengan menuangkan RIBT ini gitu. Jadi untuk Pak Tri, bagus Pak tanggapan saya Pak. Sementara itu mungkin. Terima kasih Bu. Terlalu berlebihan ini Bu. Iya nih. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya bisa di close aja Pak Tri. Iya, baik, Nanti Bu. sambil kita perbaiki, saya mulai saja menjelaskan ya. Oke, baik. Karena banyak yang memilih RIBT ya, maka saya coba jelaskan pendekatan RIBT. Kalau kita lihat pendekatan RIBT ini adalah pendekatan yang cukup populer ya, dari Albert Ellis, yang dia bagaimana sebenarnya sederhana sih ya. Kalau ada bahasa Inggrisnya itu rasional, tidak rasional tambah di depannya ir ya, rasional dan irasional. Yang mau dihilangkan cuma irnya saja. Sesingkat itu sebenarnya konselingnya. Tapi banyak loh orang yang terjebak di sini, bahkan seumur hidupnya, bahkan harus mengalami kemudian masalah kesehatan mental, gangguan, konflik ya, gara-gara irnya itu. Ya, padahal sederhana mau dihilangkan irnya, tapi tidak semudah itu ya. Kata lagu yang lagi kekeren sekarang, tidak segampang itu. Ya, tak segampang itu rupanya mengubah dari ir menjadi r ya, karena kita bicara tentang pikiran manusia yang tidak semudah, dia nggak mudah untuk diubah. Kalau misalnya pikiran manusia gampang diubah, ya mungkin kayaknya penjara nggak perlu ada, kayaknya nggak akan ada orang melakukan kesalahan karena dia tahu ya. Ya cuma pada dasarnya ya karena manusia itu ada yang rasional, ada yang irasional. Nah, saya nggak perlu jelaskan bagian-bagian awalnya. Sebenarnya kalau kita menguasai pendekatan konseling ya, ini segini banyaknya. Ya, psikoanalisis, Adler, eksistensial, person centered therapy. Nah, persoalannya sekarang dari ke-11 ini yang mana Ibu kuasai? Kalau saya minimal 2, 1 atau 2, Bapak Ibu menguasai banget tapi ya itu penting ya. Yang paling familiar diterapkan di sekolah adalah yang berbasis postmodern dengan yang ini tadi kognitif atau behavioristik ya, atau postmodern. Itu yang harus dikuasai, pendekatan modern dan postmodern, psikoanalisis, Adler, eksistensial, person centered therapy tidak harus dipelajari, harus ya bisa dipelajari tapi tidak harus dikuasai karena kita bukan psikologi klinis juga ya yang menerapkan secara humanistik atau individual, tapi penerapannya lebih pada klasikal atau kelompok di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah harus memastikan bahwa kita menguasai minimal 2 pendekatan konseling ini supaya kalau kita mengerjakan atau supaya kalau kita memberikan layanan kita sudah ada dasarnya. Ini karena bisa jadi kita melakukan malpraktek namanya. Kalau dokter mungkin malprakteknya adalah kelihatan karena fisiknya manusia ya. Tapi kalau kita kan sasarannya adalah pada aspek non fisiknya, psikisnya ya. Nggak kelihatan memang kalau kita malpraktek sama siswa, tapi kemudian itu kan mengganggu masa depannya, mengakibatkan mereka bermasalah ya, sehingga ini yang perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya zaman saya dulu waktu saya S2 S3 di Malang ya, itu kalau kita mempelajari konseling itu harus paham peta kognisinya. Jadi kalau dalam memahami konseling itu jangan langsung masuk ke tekniknya, karena teknik itu adanya di ujung-ujung. Ya, nah, yang kita harus pahami adalah ya mulai dari sini dulu, biografinya. Misalnya kalau pendekatannya Gestalt, siapa tokohnya, bagaimana biografinya. Ya karena biasanya setiap teori itu
kalau saya suka mempelajari dari biografinya. Kita tahu loh bahwa orang melahirkan teori itu biasanya dari pengalaman hidupnya, dari hasil riset-risetnya, ya. Nah, kemudian kita pahami juga tentang hakikat manusianya. Biasanya setiap pendekatan itu punya pandangan tentang manusianya. Jadi gini, setiap pendekatan konseling itu memahami bahwa menurut perspektif pendekatan A, hakikat manusia atau gambaran pribadi yang sehat dan tidak sehat seperti apa. Kalau menurut pendekatan RBT, ya, hakikat manusianya adalah manusia itu pada dasarnya adalah rasional dan irasional. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan siswa yang cara berpikirnya tidak rasional, sudah pasti, oh oke. Ketika kita memahami gejala-gejalanya, anak ini sepertinya tidak rasional cara berpikirnya, memandang segala sesuatu itu menyalahkan orang lain misalnya ya. Kalau gitu sudah pasti pendekatannya adalah RBT, gitu loh. Jadi dengan memahami gejalanya, dengan memahami masalahnya dia, kita sudah tahu pendekatan konseling yang mana yang bisa kita pakai. Jadi nggak mikir-mikir lagi apa ya, kasih gimana ya, apa yang paling tepat ya. Makanya pahami dulu gejalanya, jangan fokus ke tekniknya. Jangan karena ibu menguasai sosiodrama, maka apapun masalahnya pakai sosiodrama. Itu kayak iklan teh sosro. Tahu nggak iklan teh sosro? Apapun masalahnya, minumnya teh sosro. Itu nggak boleh kayak gitu. Pahami dulu masalahnya, pahami dulu gejalanya, baru menemukan solusinya. Bukan dibalik, karena kita baru paham itu terus ya, padahal tidak nyambung dengan masalahnya ya. Oleh karena itu, pahami dulu gambaran hakikat manusianya, bagaimana gambaran pribadi saya tidak sehat, baru bagaimana proses konselingnya, apakah individu atau kelompok, bagaimana kondisi perubahannya, apa yang kita harapkan, bagaimana konselornya, bagaimana tahapannya, baru kemudian masuk bagaimana mekanisme perubahannya dan teknik. Baru masukkan di sini role playing segala macam. Ini kalau perspektifnya konseling ya. Kalau kita memilih sebuah pendekatan dalam melakukan layanan konseling, apakah individu atau kelompok. Nah, secara spesifik pendekatan RIBT itu ya, nah ini dasar pemikiran RIBT ini adalah sebenarnya ini rasional versus irrational belief. Ya, nah, tujuan konselingnya adalah bagaimana membatasi pandangan hidup konseli yang membatasi diri dan membantu mereka untuk mengubah pikirannya menjadi rasional dan lebih toleran. Itu cuma itu saja ya. Cuma itu saja yang mau diubah dari tidak rasional menjadi rasional. Tujuan konselingnya adalah itu. Ya, cuma untuk mengubah itu ada tahapannya ya. Nah, ini adalah prosedur pemahaman masalah. Jadi kalau kita melakukan konseling Bapak Ibu, kita tidak langsung fokus kepada tekniknya, tapi kita membantu dulu mengeksplor, mengungkapkan problemnya. Kita pahami dulu problemnya apa. Kita batasi. Kadang-kadang anak-anak, misalnya Bu, anak ini bermasalah di sekolahnya, Bu, dia sekolahnya gini. Sama ibunya juga, Bu, dari kecil dia bercerai. Anak-anak yang bercerai tidak harus bermasalah sih kalau saya. Jangan juga merasa bahwa banyak sekali masalah, Bu. Akhirnya kita sendiri tidak bisa membatasi yang mana sebenarnya mau ditangani saat ini. Fokuslah pada here and now. Apa yang saat ini mengganggu, saat ini, dan kemudian ke depan. Anak ini bercerai, Bu. Ini saya pusing, Bu, karena anak ini orang tuanya bercerai, ayahnya pisah. Tapi kalau misalnya anak ini menganggap tidak bermasalah, meskipun orang tuanya bercerai, ya tidak masalah juga sih. Tidak semuanya kan anak yang dari korban orang tua bercerai, mereka bermasalah. Ya bisa jadi masalahnya yang lain gitu loh. Jadi masalah yang paling mengganggu saat ini anak itu apa? Ada juga anak yang orang tua bercerai baik-baik saja, ngapain kita atasi masalahnya kalau dia sendiri merasa baik-baik saja. Misalnya fokusnya dia adalah bermasalah dalam hal dia di sekolah, dibully. Fokuslah di situ. Ya, persoalan juga adalah latar belakang orang tuanya, tapi kalau anak ini tidak menganggap itu masalah kan, itu hanya menjadi data masukan bagi kita. Bisa jadi salah satu penyebab, oh anak ini bermasalah karena dipengaruhi oleh orang tuanya yang bercerai. Tapi tidak harus ya, ada juga anak-anak yang berlatar belakang orang tuanya tidak harmoni, tapi dianya rasional ya untuk menerima tersebut. Jadi pahami dulu langkah-langkahnya dalam memecahkan masalah. Meskipun di dalam postmodern yang kita bahas tentang SFBC dan kemudian naratif, di dalam mengungkapkan problem dan memahami problemnya tidak terlalu lama. Karena dia fokusnya adalah pada solusi. Kalau pendekatan behavioristik, kognitif, kita butuh waktu untuk mengeksplor masalahnya. Tapi kalau dalam SFBC, kemudian naratif, jangan terlalu lama mengeksplor masalahnya. Karena fokusnya adalah pada pemberian solusi. Ya, tapi kita fokus saja dulu di RIBT ya. Nah, ini adalah formulanya
RIBT. Ya, ada namanya A, langsung saja ya saya jelaskannya. A itu adalah apapun situasinya adalah netral, itu disebut dengan active event. B itu adalah belief, ya. C adalah konsekuensi. Ya, apa itu? A itu adalah apapun peristiwa hidup. Active event itu adalah peristiwa hidup yang dialami oleh seseorang. Ya, apapun situasinya A itu adalah netral. Maksudnya adalah kayak gini. Apakah setiap orang tidak ada yang mengalami kesedihan? Tidak. Setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan, kebahagiaan, penderitaan, kekecewaan, dan itu sebenarnya adalah normal. Semua orang pasti mengalami. Jadi kalau ada anak yang kemudian dia sedih karena orang tuanya meninggal misalnya, sebenarnya itu adalah hal yang normal, karena setiap orang yang hidup pasti akan mati. Setiap orang akan mengalami fase itu. Ya, itu sebenarnya disebut sebagai netral. Sebuah situasi atau kejadian dalam hidup yang dirasakan oleh seseorang, apapun itu, kesedihan, kebahagiaan, semuanya adalah netral. Ya, nanti kita lihat yang bermasalah adalah cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Cara pandang kita terhadap kebahagiaan, cara pandang kita terhadap kecewaan, itu yang berbeda-beda setiap orang. Ya, nah, B itu adalah cara pandangnya. Nah, itu ya, B itu belief. Cara pandang kita terhadap sebuah masalah beda-beda. Misalnya, anak putus cinta. Ada anak yang kemudian ya sudah move on, kalau sudah putus cinta ya sudah cari lagi yang lain, atau ya sudah saya fokus aja dulu deh gitu. Tapi itu yang kemudian beda-beda. Ada orang yang istilahnya anak-anak zaman now gagal move on, susah move on karena cinta mati, sayang banget, gak bisa hidup jauh dari dia. Itu namanya B-nya yang berbeda. Sehingga karena B-nya yang berbeda, maka respon orang terhadap A bisa bervariasi. Ini ada orang yang gampang move on, ada orang yang susah move on, ada orang yang seumur hidup nggak mau lagi jatuh cinta. Saya nggak suka, laki-laki memang kurang ajar misalnya. Ada orang berpendapat seperti itu ya. Itu karena respon dia terhadap situasi atau A itu berbeda-beda. Nah, ini contohnya ya. Sebenarnya ya A itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah B, belief kita. Saya langsung kasih contoh aja deh. Nah ini, ketika orang punya masalah tuh polanya seperti ini. Nih, misalnya A-nya adalah, contohnya adalah, situasinya adalah saya kehilangan orang yang saya cintai. Maka kemungkinannya, ya, kalau orang kehilangan orang yang cintai, kemungkinannya irasional dengan rasional. Banyak orang yang irasional ketika masalahnya adalah kehilangan orang yang dicintai. Kita mengatakan apa? Ya, Tuhan kok nggak adil ya. Ini nanti dalam teknik RIBT, Bapak Ibu harus memahami dulu ir-irnya ini, irrational belief-nya. Saya nggak suka pelajaran matematika. Dianalisis dulu. Ya, kenapa kamu nggak suka matematika? Itu gurunya kayaknya pilih kasih deh. Itu gurunya kalau mengajar nggak enak, nggak sama dengan guru bahasa Inggris. Saya lebih suka bahasa Inggris. Itu berarti kan irasional. Itu yang Bapak Ibu suruh anak-anak tuliskan irasional atau sampaikan apa saja irasionalnya. Misalnya Tuhannya nggak adil, ini boleh terjadi, tidak ada gunanya hidup lagi. Itu irasional beliefnya. Maka apa konsekuensinya? Jadi A-nya adalah situasinya, B-nya adalah pikirannya, C-nya adalah konsekuensinya. Kalau orang tidak rasional, berarti konsekuensinya apa? Dia akan bermasalah, dia akan cemas, dia akan menarik diri, stres, depresi, dan bisa jadi dia ingin mengakhiri hidupnya, ya, karena mengalami peristiwa hidup tadi. Nah, oleh karena itu kita mau ubah dari irasional ini menjadi rasional, supaya orang yang rasional itu dia akan proses hidupnya adalah dia akan mengatakan seperti ini, ya, setiap orang pasti mengalami kehilangan, tapi kehilangan itu adalah resiko hidup. Dan kehilangan itu dapat terjadi pada siapa saja, dan masih banyak hal lain yang harus kita lakukan. Nah, jadi tidak berarti bahwa karena oh Bu, kalau begitu kalau orang yang kehilangan cintai, dia harusnya rasional ya Bu. Ya enggak juga. Misalnya hari ini orang tuanya meninggal, besok saya ke kampus deh, atau misalnya hari ini suaminya meninggal, besok saya ke kampus deh, sudah kembali lagi ke sekolah. Nggak apa-apa kita kehilangan ya, nggak apa-apa kita merasa sedih.
Prof, suaranya hilang, Prof. Prof Farida, ke-mute, Prof. Oke, sorry. Jadi kalau kita harapkan adalah seseorang yang rasional itu adalah bisa memahami masalahnya, boleh kita bersedih, boleh kita jeda sesaat, ya, boleh kita menangis, boleh kita butuh waktu dulu untuk sendiri, tapi kemudian tidak berlarut-larut. Itu harapannya orang yang rasional. Sehingga konsekuensinya adalah kalau kita berpikir rasional, ya, atau anak berpikir rasional ketika menghadapi masalah kehilangan misalnya, maka sedih ya sedih yang wajar, menerima kenyataan dan lebih produktif. Cuma ini yang kadang-kadang sulit. Oleh karena itu, supaya anak-anak menjadi rasional, maka strateginya adalah A, B, C, muncullah D. Nah, apa itu D? Dispute atau debat. Ya, jadi A itu adalah peristiwa hidup, B adalah bahwa peristiwa hidup itu adalah netral, sesuatu yang biasa terjadi, tapi cara berpikir orang yang bermasalah sehingga menyebabkan tidak rasional dan menghasilkan perilaku juga yang negatif. Oleh karena itu perlu didispute, perlu didebat D. Nah, disinilah baru masuk tekniknya. Baru fokus kita kepada teknik untuk mengubah B sehingga menghasilkan efek F. Jadi efeknya dari teknik yang kita berikan, teknik konseling yang kita berikan adalah E dan F akan berdampak dan akan melahirkan perasaan yang baru, pikiran yang baru, dan anak-anak lebih toleransi terhadap masalahnya, yaitu lebih rasional. Nah, seperti ini. Jadi, yang tadi saya katakan bahwa masalah itu bukan disebabkan oleh A, tapi disebabkan oleh B, sehingga terjadinya C. Oleh karena itu, strateginya adalah lakukan D untuk mengubah dari irrasional menjadi rasional. Jadi tekniknya itu justru, ini formulanya, tekniknya itu adalah di dispute-nya. Nah, sehingga begini cara kerjanya. Supaya tidak perilakunya negatif, anak-anak yang bermasalah, kan tadi saya mengatakan bahwa anak-anak bermasalah itu letaknya di B-nya, di pikirannya. Orang bermasalah karena pikirannya. Ini yang mau diubah, sehingga irnya ini hilang menjadi rasional. Caranya gimana? Ini, didispute. Nah, begini cara bekerjanya Bapak Ibu. Didispute pikirannya, sinilah menggunakan teknik. Mau pakai teknik apa? Silakan gunakan teknik kognitif. Karena ingat, dalam REBT kita fokus pada perilaku. Ya, sama seperti bioforensik fokusnya sama perilaku. Tapi cara mengubahnya, perbaiki dulu pikirannya sama emosinya, baru perilakunya benar. Oleh karena itu silakan memilih tekniknya, ada restrukturisasi kognitif, dan boleh REBT itu meminjam tekniknya bioforensik. Tapi langkah kerjanya gunakan ini. Gunakan formula A, B, C, D, E, F, bukan formula yang ada di bioforensik. Karena dia meminjam. Nah, seperti ini. Ya, nah, silakan gunakan teknik sehingga kalau orang yang diubah B-nya, maka kemudian dia berubah juga irasionalnya dan menjadi lebih positif. Ya, tidak apa-apa orang sedih kalau menurut REBT, tapi yang wajar, jangan berlarut-larut. Nah, sehingga melahirkan perasaan yang baru. Begitu. Mudah atau susah? Izin bertanya, Prof. Ya. Berarti kuncinya ada di dispute ya. Jadi keberhasilan RBT bisa jadi menjadi konsekuensi yang rasional atau sebaliknya malah blocking gitu ya. Tergantung. Nah, coping strateginya itu ada di teknik itu, ada di dispute-nya. Tapi jangan main dispute aja kalau nggak kita paham formulanya. Kita harus paham dulu ABC-nya. Ya, kalau anak-anak ternyata setelah kita konseling, kamu kenapa? Kok kamu nggak mau sekolah? Untuk apa saya sekolah? Ibu saya udah nggak ada. Nah, berarti kan itu sudah ada ciri-ciri bahwa dia mengalami irasional ya. Kenapa memang orang tuamu misalnya? Kita gali dulu. Ya, kita gali dulu pikiran irasionalnya. Ya, karena jangan sampai dia merasa untuk apa saya hidup lagi. Nah, itu kan yang bahaya. Ketika seperti itu berarti dia sudah tidak rasional, maka akan berdampak misalnya dia nggak mau sekolah, dia menjadi sering menyendiri, itu berarti C-nya negatif.
untuk mengubah dari C-nya supaya nggak negatif butuh D. D itu apa? Dispute pakai teknik. Teknik apa misalnya? Oh kalau gitu kamu harus silakan pakai teknik konseling apa yang kita gunakan untuk itu. Berfungsi tekniknya ada di situ. Jadi REBT itu tidak bisa jalan sendiri. Harus punya teknik apa yang dipakai untuk mengubah konselingnya. Begitu ya Bapak Ibu? Kalau Ini yang semua ini berpikir keras atau Ingin bingung tanya. nih? Iya, gatel dok. Ingin Prof. tanya, Prof. Iya. Teorinya gampang, tapi kayaknya prakteknya susah sekali. Teorinya Karena kan ala bisa penting. karena biasa Bu Mazuma, ala bisa karena biasa, ya. Izin, Prof. Ya, Teknik REBT tadi itu kan ada beberapa tahapan, Prof. Betul. Mungkin begini, Prof. Memang kita tahu mengungkap problem dulu, memahami problem dulu. Terkadang yang kita kesulitan di lapangan itu bahasa atau cara seperti bagaimana untuk mengungkap problemnya, bahasa apa yang kita pakai. Misalnya anak yang malas masuk kelas begitu misalnya. Maksudnya mungkin bisa nggak Prof kita praktek langsung begitu loh, maksudnya secara konkret. Misalnya kalau ada anak yang malas masuk kelas, bahasanya apa untuk mengungkap masalahnya, untuk memahami masalahnya, bahasa-bahasa apa yang harus kita pakai itu, Prof. Kadang kita bingung di situ. Coba cari contoh-contoh. Nanti juga kan ada simulasi nanti, ya ada sesi itu praktek ya. Ada nanti sesi untuk praktek ya. Jadi fokusnya sekarang adalah kita fokus pada memahami dulu solusinya ya. Nanti ada sesinya Bu. Coba sekarang pelajari deh di video-videonya, cari Bapak Ibu cari video-video konseling REBT ya. Karena sebenarnya gini loh, dalam konseling itu sesungguhnya kan kita melakukan dialog wawancara. Iya kan? Konseling itu sesinya dialog wawancara. Tapi wawancaranya yang helping gitu. Wawancaranya memang yang tujuannya adalah membantu. Makanya kalau ada buku, kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya The Art of Counseling, konseling itu sebenarnya seni dalam melakukan wawancara. Ya kan, apa yang kamu rasakan, ya. Kamu tadi mengatakan kamu nggak suka dengan orang tuamu. Bisa kamu jelasin kenapa kamu nggak suka? Itu sebenarnya kita sedang mengeksplorasi masalahnya, kita sedang memahami problemnya, dan kita sedang mengidentifikasi irasionalnya. Kan kayak gitu. Oh, tadi kamu sepertinya kecewa ya sama orang tuamu. Ya, jadi dalam konseling itu pahami, selain pendekatan konselingnya, pahami juga teknik dasar komunikasi konselingnya. Memahami perasaan, empati, mendengarkan, itu adalah bagian daripada keterampilan komunikasi. Oh, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Oh, sepertinya kamu sedang kecewa ya sama perasaan. Itu reflection of feeling. Kamu sedang kecewa ya sama bapakmu yang meninggalkan kamu ketika kamu kecil. Ya. Lalu lanjut lagi. Tadi kamu mengatakan kamu tidak bisa mengerjakan, kamu tidak mau sekolah lagi karena kecewa dengan orang tuamu yang meninggalkan kamu. Ya, iya Bu. Saya tuh nggak suka sama ayah saya. Ya, kan kita bisa mengatakan, kamu waktu bersama orang tuamu pengalaman apa yang paling mengesankan? Saya ingat dulu Bu, saya sering diantar ke sekolah. Ya, nah, kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu sama orang tuamu itu baik-baik saja sebenarnya, ya. Coba dari pengalaman kamu tadi yang ternyata kamu punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Kira-kira pemahamanmu terhadap orang tuamu seperti apa? Ya, apakah kamu merasa orang tuamu tidak menyayangimu? Dia kan menjawab, nggak tahu ya Bu ya, saya nggak ya gitu ya. Jadi kita ingin mengajak dia kembali untuk mengubah. Kira-kira sekarang coba kita ubah cara pandangmu terhadap orang tuamu. Ya tadi mengatakan bahwa sebenarnya orang tuamu baik, tapi dia nggak ada waktu misalnya. Oh berarti bantu dia mengubah kata-katanya. Kira-kira bagaimana cara mengubah pandanganmu terhadap orang tuamu yang tadi kamu mengatakan tidak suka, tapi kemudian kamu memahami bahwa konteksnya adalah bukan karena dia tidak menyayangimu, tapi dia sekarang sudah terpisah dari ibumu dan dia punya agak sulit waktu untuk bertemu kamu. Mungkin dia sayang kali ya Bu ya, tapi waktunya yang nggak pas. Nah, itu kan dia berarti sudah mulai mengubah keyakinannya dari tidak rasional menjadi rasional. Karena menurut salah satu teknik yang populer dalam REBT adalah
restrukturisasi kognitif. Bagaimana mengubah kognitifnya, direstrukturisasi kembali dari ir menjadi rasional. Diubah, diajak anak untuk mengubah dari yang tidak bisa. Kamu mengatakan tadi tidak bisa tampil di depan umum. Kenapa kamu nggak bisa? Oh ternyata mungkin saya karena nggak rileks ya Bu ya. Saya nggak punya persiapan ya. Oke sekarang apa yang kamu ingin ubah dalam hidupmu supaya kamu lebih rasional lagi? Misalnya, saya akan berusaha untuk latihan dulu, Bu, baru kemudian saya mau tampil di depan umum. Gitu loh. Sebenarnya permainan kata-kata ya, tapi kita tidak bernasehati gitu loh. Kayak kita sedang ngobrol, tapi ngobrolnya itu memiliki makna yang full teknik, yang full helping ya, membantu anak. Yang sebenarnya kita mau katakan bahwa kamu yang sabar lah, masa kamu orang tua bercerai kemudian kamu bersedih, ya janganlah. Agama saya kan mengatakan bahwa kita harus, apalagi dari teman-teman dari Kemenak ya langsung mengatakan nggak boleh berdosa itu. Kalau kamu begitu sama orang tuamu, kamu durhaka loh. Ya nggak gitu juga. Nanti dia bilang sama aja di rumah gue juga dimarahi sama orang tua. Dinasihatin kayak gitu. Ya, itulah bedanya kita memahami pendekatan konseling. Susah-susah gampang ya Bapak Ibu ya. Saya pernah coba. Iya. Gini, seperti saya tadi ungkapkan bahwa memang teorinya gampang, tapi kadang-kadang praktiknya itu yang susah. Jadi tidak satu kali konseling bisa selesai. Ya kan? Kemudian saya tanyakan, boleh nggak Prof kita mengganti teknik tertentu kalau teknik satu itu gagal. Jadi pertama nih saya kasih pandangan bahwa untuk berubah itu, tapi ternyata tidak berhasil. Kemudian pertemuan selanjutnya boleh nggak saya mengubah teknik yang kemarin ke teknik yang lainnya juga gitu. Apalagi kalau itu menyangkut perasaan, Prof. Saya punya konseling anak kandung saya. Itu sudah masalah perasaan itu kok susah sekali biasanya untuk merubah mindset ya, Prof. Biasanya akan subjektif sih kalau anak sendiri Bu ya. Maksudnya tapi nggak masalah ya karena seharusnya kan support system karena kadang-kadang kita menempatkan diri sebagai konselor atau sebagai orang tua. Kadang-kadang konselor, tapi kalau sudah emosi gitu ya jadi orang tuanya jadi powernya jadi naik. Susah. Mungkin pendekatannya iya, pendekatannya ke orang tua pasti karena biar bagaimanapun kita kan jadi subjektif ya. Atau kadang-kadang saya sampaikan sama teman saya atau sama tim saya kalau misalnya ada masalah, kamu cerita sama temannya Bunda misalnya. Tapi sih sebaiknya gini loh, kalau anak sendiri ya minimal kita menjadi teman ceritanya dia. Kita yang harus paling depan memahami dia, mendengarkan dia. Intinya sih begitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa Bu, boleh nggak saya menggunakan teknik yang beda ketika saya melakukan konselingnya? Fine aja sih. Tapi pastikan kita pahami dulu substansi daripada pendekatan konseling tersebut. Jangan sampai berubah-ubah karena sesungguhnya bukan karena teknik yang salah, tapi kita tidak memahami pendekatan konselingnya, kita tidak memahami masalahnya. Karena gini Bapak Ibu, memahami masalah konseling sesungguhnya sudah 50% dari solusinya. Karena saya kadang-kadang tidak melakukan teknik apa-apa Bu. Tapi menurut Rogers, kalau kita memahami teknik dasar komunikasi konseling, nggak perlu teknik. Ya, artinya apa? Kadang-kadang orang itu kita dengarkan masalahnya bukan mau dibantu pakai teknik, dia cuma mau didengarkan. Gitu ya. Ada orang yang cuma mau didengarkan saja tanpa harus kita memberikan bantuan apa-apa. Misalnya, kalau kita sedih karena teman kita, sahabat kita atau teman kita kesulitan, dia nangis, kita dengarkan dia, kita ada tapi betul-betul full attention ya, mendengarkan yang aktif. Menurut Rogers ya, kita tulus merespon dia, mendengarkan dia. Dia tahu bahwa kita tidak bisa bantu dia, tapi dengan adanya kita untuk dia, itu sudah sangat membantu. Gitu kan? Ya, jadi ada sih beberapa masalah mahasiswa saya yang saya nggak perlu menggunakan teknik apa-apa. Saya cukup mendengarkan dia saja, mendengarkan keluh kesahnya, ada untuk dia gitu loh. Cukup.
Ya, karena dia kemudian memiliki coping strategi sendiri. Setiap anak punya kekuatan sendiri untuk mengatasi masalahnya. Tapi ada anak tertentu yang harus dikonseling, kadang-kadang beberapa sesi ya. Kemarin saya punya ada kasus anak yang mau bunuh diri malah mahasiswa ya. 1 kali konseling saja, kemudian dia merasa lebih baik lagi. Setelah saya ketemu, dia lebih produktif ya. Saya kira cukup gitu loh. Padahal luar biasa beratnya. Tapi kita melihat bahwa anak ini punya resiliensi yang baik, punya coping strategi yang baik, ya mudah-mudahan dia baik-baik saja ya. Seperti itu. Apalagi kalau di sekolah, ya, siswa kita banyak, mau melayani konseling satu-satu. Standarnya Bapak Ibu ya, dalam sebuah penelitian, satu masalah itu, sesi konseling yang ideal, kalau menurut psikolog klinis ya, hasil-hasil penelitian itu 16 sesi. Wow, 16 sesi itu kalau dosen mengajar itu 1 semester. 16 kali pertemuan tiap pekan. Kalau siswanya banyak, kalau dalam bahasa Jawanya banyak, gimana caranya mau 1 orang 16 kali sesi? Kewalahan lah kita. Ya, bahkan kemudian di pendekatan lagi yang lain, kognitif itu bisa dilakukan sampai 4 sesi. 4 sesi standar. Ya, kalau saya minimal 2 kali kita bisa lakukan sih, kasih ketemu lagi minggu depannya. Nah, dalam tekniknya SCBC itu bagus ya. Salah satunya dia ketika kita mau berakhir konseling dia mengatakan, "Oke, kita sudah menjalankan konseling tadi. Bagaimana perasaan?" Kalau Ibu kasih skala 1 sampai 10, perasaan konseling kamu, kepuasan kamu terhadap pelayanan konseling ini berapa skalanya? Kalau kamu merasa bahwa konseling ini bisa membantu kamu, kira-kira skalanya berapa ya? Kalau 1 sampai 10, dia mengatakan 5 kayaknya Bu. Saya masih banyak sekali masalah yang saya merasa belum bisa saya cari solusinya. Berarti dia merasa bahwa konseling kita tuh belum cukup berakhir 1 kali, dia masih membutuhkan sesi selanjutnya. Tapi kalau dia mengatakan, "Alhamdulillah Bu, konseling ini saya sangat merasakan manfaatnya, saya merasa lebih baik lagi dan saya bisa ambil keputusan." Kalau dibuat skala, mungkin skalanya sudah 8 Bu. Saya sangat terbantu sekali dengan sesi konseling pada hari ini. Nah, berarti proses konselingnya itu sudah mengalami perubahan. Itu kalau dalam SFBC ya bagus banget. Kalau Bapak Ibu pelajari SFBC ya, jangan cuma RBT ya. Itu namanya scaling question, memberikan pertanyaan menggunakan skala. Skalanya berapa dari kepuasan konseling yang kita lakukan pagi ini misalnya. Kayak gitu. Itu SCBC. Tapi ya pelajari supaya penasaran, pelajarilah silahkan apa itu SCBC, bagaimana langkah-langkahnya. Oke, Bapak Ibu, saya kira pertanyaan cukup dulu ya. Saya mohon maaf, saya mau ke kampus nih, sudah siap-siap mau punya agenda lain. Dan selamat, hari ini tuh hari kesehatan mental. Jadi semoga hari ini Bapak Ibu bahagia dan sehat mentalnya, sehat fisiknya. Hari ini hari kesehatan mental ya. Silahkan menuliskan caption di media sosialnya tentang Materinya kesehatan boleh mental. minta nggak, Bu? Oh iya, boleh. Menarik sekali ini, Bu. Sangat berguna. Mau dong, Bu? Ya, nanti saya kirim di grup ya. Ya, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih. Sekalian yang itu loh, Prof, yang realita itu juga, Prof. Oke, Realita juga belum. boleh. Biar lebih memahami, Prof. Ya, semakin Boleh. kaya kita nanti, Prof. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Insya Allah terima saya kirim kasih, di grup ya. Prof. kasih, Prof. Sehat-sehat Amin, selalu, terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Lihat lagi Profnya.